Selamat datang di podcast kita hari ini. Kenalin dulu sebelum itu, nama aku Lutfi. Nama aku Alif. Nama aku Amar. Nah, kita di sini mau ngebahas tentang 3 tema sekaligus nih, yaitu tentang new media, konvergensi media, dan sosial media. Nah, masuk dulu ke new media nih. Oke. Nah, new media itu kan ada definisinya nih. Apa sih new media itu definisinya? New media adalah segala bentuk teknologi yang memakai internet seperti media sosial, aplikasi mobile, dan kayak multimedia, konten multimedia itu termasuk ke dalam new media. Ya, oke. Nah, jadi di dalam new media itu kira-kira ada fenomena terbaru nggak sih? Jelas ada. Fenomena itu kayak metaverse. Pasti kalian pada tahu kan? Metaverse itu jadi munculnya itu kan di mana penggunanya itu bisa terlibat dalam dunia maya yang sangat imersif dan apa sih namanya itu bisa berinteraksi dengan realitas virtual. Jadi tapi kan dari fenomena itu pasti ada kekurangannya ya. Ya, Nah, kekurangannya itu apa sih? yang jelas lah kekurangan dulu. boleh sih kekurangan dulu. Kekurangan dulu. Jadi Ya. kekurangan dari new media ini kayak banyaknya hoax atau berita palsu. Jadi kita tidak boleh ya gampang percaya. Percaya boleh, tapi kita juga harus membuktikan kebenarannya bahwa berita itu benar atau tidak. Jadi dari dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Ya, Kelebihannya itu kelebihannya jelas penyebaran informasi yang sangat cepat. Jadi new media itu bisa dengan cepat menyebarnya di seluruh dunia. ya, karena kan kalau kelebihan itu kan bisa kita nyebar luas gitu Ya, ya informasi itu, tapi kan kekurangan itu ya itu tadi ada informasi hoax ya. Nah, kira-kira ada saran nggak sih dari itu? Sarannya lebih teliti lagi dalam misalnya yang membaca berita. Kita juga harus memperhatikan ini beritanya itu mengandung unsur-unsur yang salah atau tidak atau semacamnya gitu. Kita juga harus bisa menilai gitu. Oke, nah kita langsung masuk ke konvergensi media ya. Nah, di konvergensi media itu kira-kira fenomenanya apa nih? Kalau untuk konvergensi media itu kayak fenomenanya itu kayak suatu media itu jadi kayak media dan integrasinya tuh menyatu jadi dalam satu ekosistem digital gitu sih. Jadi kita tuh masyarakat tuh bisa ngirim teks, Betul, kayak gitu ya. kayak gambar, suara dan lain-lain. Nah, karena kan dari dikirimin semua ke dalam satu ekosistem digital kan yang kalian bilang. Gitu. Nah, tapi dari situ tuh ada dampaknya nih. Dampaknya apa? Kalau untuk dampaknya sih kayak kemudahan akses informasi ya. Kemudahan akses informasi ya. Nah, tapi pasti kan orang-orang tuh bisa bertukar ide gitu ya, terus berinteraksi sama orang-orang di satu platform itu. Nah, pasti ada kekurangan juga. Kekurangannya Kalau untuk kekurangannya sih kadang biasanya kalau dalam media itu kayak overload sih, jadi kayak melebihi kapasitas. Nah, kalau udah melebihi kapasitas itu sih salah satu kekurangannya dari konvergensi media. Gitu. Kalau untuk kelebihannya sendiri biasanya meningkatkan kreativitas kita. Jadi kayak kita tuh dengan menggunakan media sosial itu dapat meningkatkan kreativitas dari kita sendiri. Gitu. Nah, jadi konvergensi media tuh banyak dampak positif sama negatifnya ya. Betul. Nah, ngomongin tentang konvergensi media itu kan pasti masuknya ke media sosial ya. Nah, di media sosial itu kan apalagi fenomenanya sekarang tuh banyak informasi hoax yang menyebar gitu. Nah, informasi hoax ini kan sengaja ya dibuat sama seseorang karena informasinya itu nggak akurat, dan itu tuh jadi bikin kita tuh mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, salah satu dampaknya itu yaitu mengubah persepsi itu. Tapi selain itu ada kelebihannya kan? Kelebihannya itu kan bisa jadi si informasi itu bisa menyebar secara luas dan bisa bisa menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Jadi mudah gitu, orang tuh dapat informasi ini, berita ini, jadi gampang banget sekarang tuh orang dapat informasi dari situ.
Betul sih, tapi kalau itu kan tadi yang menurut Ali itu tadi kelebihannya. Nah, dan sosial media juga ada kekurangannya. Kayak contohnya penyebaran hoax itu dapat menyebar dengan cepat. Nah, kita sebagai pengguna sosial media kayak kita tuh harus kayak kalau udah tahu ada berita hoax itu kayak langsung cepat-cepat dipotong atau enggak kayak kita tuh bantu sebarin kalau gitu ternyata berita hoax. Kayak kita sebagai pengguna sosial media tuh jangan gampang percaya dengan adanya berita yang itu tuh belum tentu benar ya, karena biasanya tuh zaman sekarang tuh begitu ada berita apa sedikit yang naik langsung kayak percaya yang padahal itu belum tentu benar. Kalau bisa kita sebagai pengguna sosial itu harus bijak kayak dicari dulu ini benar atau enggak, jadi bebas bobotnya dicari kayak diselidiki dan gimana. Betul. Jadi kita itu harus tahu sumbernya si informasi itu dari mana. Nah, cara kita mengatasi supaya kita tidak kena informasi hoax itu ya kita tuh harus membaca gitu. Ya, betul. Literasi digital gitu. Jadi kita harus sering membaca, terus kita juga harus memverifikasi apakah suatu informasi itu benar infonya atau tidak gitu. Nah, jadi selain itu kita juga harus mengurangi jangkauan konten ya. Jadi konten-konten kita itu tuh harus terverifikasi gitu dan harus menandai bahwa konten kita itu benar gitu dan tidak hoax. Nah, mungkin itulah diskusi kita hari ini ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.